Itu di Gang Bakti 1, Bu. Pas depannya SMP itu kan ada gang masuk ke dalam tuh. Yang Anda lihat saat itu apa? Yang awalnya saya lihat tuh kan, saya pertama itu ngajakin yang punya warung tuh, yang mas-mas di situ, ayo mas temenin saya masuk ke dalam, tapi dia enggak berani. Kemudian? Ya karena dia enggak berani, ya udah saya enggak berpikir yang panjang-panjang, ya saya langsung masuk aja ke dalam. Ibaratnya saya ngendap-ngendap ke dalam. Nah, di situ sudah ramai, Bu. Di belakang gudang itu sudah ramai. Ada berapa orang yang sudah lihat? Ada pemukulan. Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah, Bu. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki, Bu. Disiksanya itu Eki. Nah, sempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga, Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa tidak melaporkan ke orang di sekitar? Tidak ada. Pada saat itu sepi memang, Bu. Nggak ada sama sekali orang. Kemudian yang terjadi setelah Eki dipukul, apa yang terjadi dengan Vina? Setelah Eki dipukul, Eki saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia itu. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa. Itu berlangsung Vina berapa lama? Ada kalau sejaman, Bu. Kurang lebih sejaman. Anda ingat jam berapa? Saya nggak ingat jam, sudah nggak. Pokoknya pikiran saya sudah nggak karuan sudah pada malam itu. Nggak ada yang berpikir harus begini begitu, nggak ada sudah, Bu. Anda melihat itu berapa lama dan kemudian dari TKP tempat kosong itu selanjutnya kemana? Begitu sudah selesai, mereka mau keluar tuh saya langsung lari. Mereka mau keluar dari lahan kosong, Anda lari kemudian? Nah, saya lari. Keluar sudah yang pertama itu, yang keluar itu berapa motor aja ya, Bu. Pinanya sama Eki ini belum dibawa nih. Mungkin dia ngecek atau apa, saya nggak tahu, dia pergi keluar. Baru si Eki sama Pina ini dibawa juga. Bagaimana cara membawanya? Saat itu digonjeng 3, Bu. Jadi Pina ditaruh di tengah sambil ditutup mukanya itu sama jaket. Itu kondisinya udah nggak sadar? Bergerak atau tidak? Udah nggak ada pergerakan sudah. Kemudian? Nah, saya langsung ambil motor juga. Saya ngikutin dari belakang, tapi jaraknya saya sama mereka itu agak lumayan jauh lah, Bu. Yang pastinya saya ngelihatkan pertama itu dia tuh di bawah jembatan. Nah, sempat di bawah jembatan, habis bawah jembatan entah kenapa langsung dibawa naik ke atas. Nah, di atas itu sudah baru terakhir dibuangnya si Eki sama Pina. Di atas itu berarti di jalan jembatan itu ya? Iya. Di situ ada lampu jalan. Di situ ada lampu jalan dan penerangan. Ada, Bu. Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu? Bisa, Bu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini 8 orang? Ada, Bu. Termasuk Saka Tatal? Saka Tatal ada. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan, Bu. Itu keterangan saksi Mel-Mel yang sebelumnya disampaikan di program Dua Sisi. Saya ingin mengkonfirmasi dan mencocokkan dengan keterangan Pak Suroto. Pak Suroto, Mel-Mel sebut-sebut jembatan. Dari TKP Bapak menemukan Vida dan Eki, jarak ke jembatan atau posisi yang dia katakan jembatan itu jauh tidak, Pak? Dan dikatakan juga bahwa ada lampu penerangan. Nah, ketika di TKP itu memang ada lampu penerangan atau gelap atau bagaimana, Pak? Kalau yang di jembatan itu lampu nyala, Bu, waktu itu ya. Cuman yang di posisi korban, saya menemukan 2 korban itu posisi mati. Karena lampu di situ sering matinya, Ibu. Kalau lampu yang di jembatan itu nyala. Meskipun satu jalur, tapi ada yang mati, ada yang hidup gitu, Ibu. Mobil pada saat itu lalu lalang atau ramai atau bagaimana, Pak? Lalu lalang, Ibu. Kelihatan korban beda kan? Terang itu juga dari lampu-lampu motor, lampu mobil, Ibu. Dan Bapak pastikan tidak bertemu dengan sosok Mel-Mel di TKP pada saat itu? Tidak, Bu. Adanya orang pengguna jalan yang melihat kejadian korban itu, Ibu. Tidak ada juga kelompok geng motor di sana? Tidak ada, Bu. Pak,
Bapak sudah diperiksa di mana saja dengan kesaksian ini? Ini kan luar biasa penting sekali. Polda, Polsek, Polres, Bapak diperiksa di 3 tempat ini, Pak? 2016. Di 2016? Iya, Bu. Iya. 2016 di Polres saja, Ibu. Di Polres 2 kali, ikut sidang pengadilan 2 kali, Bu. Oke. Kesaksian Bapak sebenarnya tidak mengarah bahwa terhadap menegaskan peran dari 8 terpidana, Pak? Tidak, Bu. Saya tidak tahu, pikiran saya mengarah ke sana, tahunya juga kecelakaan, Ibu. Tapi Bapak ditanya-tanya tidak pernah melihat tidak di TKP 8 terpidana pada saat di persidangan atau juga diperiksa polisi? Di persidangan 8 tersangka itu dihadirkan ada, Bu. Dan Bapak tidak mengenal mereka? Tidak mengenal. Kalau sosok Peggy yang saat ini dianggap otak pembunuhan, Bapak pernah melihat, mengenal? Tidak, nggak mengenal, Ibu. Tidak juga ya. Baik, sekarang saya bertanya kepada Mas Raden. Mas Raden, bagaimana jika bahwa di sini Mas Marwan mengatakan tidak ada satupun kesaksian yang menegaskan bahwa Peggy ada di TKP melakukan pembunuhan dan juga pemerkosaan. Mas Marwan ini mengajukan penangguhan penahanan, padahal saat ini polisi meyakini Peggy adalah otak pembunuhan. Bagaimana tanggapan dari keluarga? Iya, kalau tanggapan dari keluarga sih memang di awal itu antara gembira dan sedih. Gembiranya adalah berhasil ditangkapnya terduga DPO yang atas nama Peggy, dan juga sedihnya itu adalah dihilangkannya, dibilang fiktif 2 terduga lainnya. Jadi dalam arti kalau misalkan memang ada indikasi salah tangkap, ya silahkan dilakukan upaya hukum, dan juga kita juga berharap kepada pihak kepolisian untuk lebih transparan lagi gitu kan, karena kita juga dalam hal ini menuntut keadilan untuk almarhum gitu. Kalau misalkan semuanya ada yang dihilangkan, ada yang salah tangkap segala macam, terus keadilan untuk almarhum Vina di mana? Jadi ya silakan lakukan upaya hukum, kita tetap mengawal kasus ini biar tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan di masyarakat yang sudah terjadi selama ini gitu kan. Karena memang awalnya itu kan terbit terduga 3 DPO yang tidak dimunculkan wajahnya, hanya ciri-cirinya, itulah yang akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat gitu. Baik, Mas Marwan, bagaimana tanggapannya? Saya jelaskan lagi ya, saya minta ke Polda Jawa Barat tunjukkan, buktikan kepada masyarakat se-Indonesia apa pendukungnya untuk menahan daripada Peggy Setiawan klien saya. Itu hanya menahan keterangan saksi Aep. Tunjukkan sama kami, tunjukkan kepada masyarakat. Ini taruhannya integritas daripada Polri lu. Nah, tunjukkan apa yang menjadi alat bukti itu. Yang jelas kalau kami mengatakan sampai detik ini, saya mengatakan Peggy Setiawan tidak salah dan tetap salah tangkap. Oke, pra peradilan berarti jadi begitu ya? Kami akan melakukan penangguhan penahanan. Maka saya bilang tadi, saya minta kepada Kapolri, mohon izin, perintahkan Kapolda untuk menangguhkan penahanan. Pak Susno, ada tidak yang mau didalami lagi dengan Pak Suroto? Dan mungkin saya juga bertanya, ketika ada 2 kesaksian yang berbeda, sementara kesaksian dari Aep menjadi kunci, berbeda dengan kesaksian Pak Suroto, gugur tidak kesaksian tersebut? Oke, pertama saya bertanya sama Pak Suroto, dijawab nanti saja, yaitu ada tidak di sekitar situ CCTV? 1. Kemudian 2 saksi yang berbeda, inilah yang dinilai oleh polisi karena sekarang masih tahap penyidikan. Di antara saksi ini mana yang paling kuat? Kalau saya ya sebagai penyidik, antara saksi Aep, saksi Melmel dibandingkan dengan kesaksian Suroto, sangat kuat punya Pak Suroto. Kenapa sangat kuat? Dia kan bisa ditanyakan pada polisi, ada nggak Suroto di situ? Bisa juga ditanyakan kepada orang yang berada di rumah sakit, ada nggak Suroto? Bisa juga diperiksa baju Pak Suroto, ada darahnya. Itu darah daripada Eki dan darah daripada Vina. Jadi kuat sekali. Tapi kalau Melmel dengan siapa namanya Aep itu nggak ada pendukung, hanya ngomong doang, nggak ada yang menguatkan itu. Oke, boleh dijawab Pak Suroto. Pak Susno di sini bertanya, pada saat itu di TKP kejadian, kira-kira ada CCTV tidak sih Pak ya? Memungkinkan tidak di tempat tersebut ada CCTV? Ada, tapi jauh Ibu.
dan CCTV itu posisinya mengarahnya ke jalan tol yang tol Cipernak. Ya, tapi tetap ada kan. Leoper bukan. Yang di jalan, yang di jembatan Ibu, posisinya nggak mengarah ke yang korban ini. Iya, tapi orang lewat di situ bisa ketangkap. Biasanya kalau kejadian kecelakaan ada saksi yang pertama kali melihat, mengingat Bapak kan bukan yang pertama kali karena kan mendapat laporan juga. Siapa saksi yang pertama kali melihat korban ini tergeletak di sana? Diantarkah kecelakaan atau bagaimana? Dia yang pertama. Yang jelas saya jam 10 itu datang ke lokasi itu karena itu di wilayah saya nanya di situ tuh udah ada pengguna jalan yang melihat tapi nggak berani memegang Ibu. Oke. Banyak yang lihat tapi nggak berani megang. Saya sendiri menanya, Pak ini kenapa? Kecelakaan Pak, begitu. Kecelakaan sama mobil apa sama Pak? Nggak tahu gitu Ibu. Oke. Tidak ada pada saat itu selentingan-selentingan bahwa diantar oleh orang atau memang pada saat itu infonya memang sudah tergeletak saja begitu? Betul Ibu. Nggak ada yang berani megang, nggak ada yang apa. Saya baru datang, barulah saya yang megang, yang minggirin motor ke pinggir, saya Ibu. Oke, Pak, hingga dengan saat ini, Bapak sudah diminta pihak Polda Jawa Barat tidak untuk memberikan kesaksian ulang, ditanya-tanya lagi secara lebih mendetail? Sudah Ibu. Sudah. Apa yang mereka tanyakan? Sudah. Ya pas kejadian ke Pak Mandor waktu itu di mana seperti apa ya sama aku sampaikan sama tahun 2016 sesuai itu Ibu. Ada yang berbeda tidak? Mungkin Bapak ingat-ingat lagi gitu menjadi apa ya, informasi yang baru gitu, karena kan ingatan ini kan muncul hilang, ada tidak yang berbeda kesaksian 8 tahun lalu dengan sekarang Bapak dimintai keterangan oleh polisi? Berbedanya yaitu lokasi letak korban yang berbeda. Yang kedua, letak lokasi di desa itu kan di desa Kecomberan, beritanya kan itu di desa Kepompongan Bu. Karena jalan itu berbatasan dengan pembatas jalan apa itu Bu? Marka. Trotoar ya Bu, kalau nggak salah. Trotoar ya. Trotoar. Nah, sebelah kanan desa Kecomberan, sebelah kiri desa Kepompongan Ibu. Oke. Itulah yang berbeda. Baik, terima kasih Pak Suroto atas kesaksiannya. Kita cukup menghargai Bapak, mudah-mudahan ini menambah terang kasus ini. Sekarang saya Pak Susno. Pak Susno, coba Bapak bayangkan menjadi penyidik reserse pada saat itu, 8 tahunnya lalu, minim CCTV. Pak Suroto menegaskan ada CCTV, pun sorotannya jauh ke sana, bukan ke tempat Vina dan Eki ditemukan. Saksi-saksi yang kemudian tidak melihat secara langsung, mungkin tidak sih memang kondisinya pada saat itu memang minim saksi dan sulit sekali untuk mengungkap. CCTV memang tidak nyorot kepada jenazah kan, kepada korban, tapi CCTV menyorot ke jalan. Tujuannya apa? Kita untuk tahu bahwa tergeletaknya Eki dan tergeletaknya Vina di situ karena kecelakaan. Kalau karena kecelakaan berarti saat dia melintas ini masih mengendarai. Saat melintas, mungkin CCTV-nya nyorotnya ke sana jauh. Kan dia lewat kan, oh lewat masih hidup orang ini bawa motor. Sampai di sini dia tergeletak, berarti dia jatuhnya di sekitar sini. Bukan dibawa orang, digotong orang. Nah jatuhnya ini bisa jatuh karena dilempar, bisa jatuh karena dipentung dengan benda tajam, bisa jatuh karena ditembak, bisa jatuh karena dia mengidap penyakit. Nah ini yang harus disidik oleh reserse. Nah jadi CCTV walaupun tidak menyorot ke tempat kejadian jenazah tergeletak, tapi ada manfaatnya. Ini perlu dicari di mana DVR daripada CCTV itu. Ya. Oke, sekarang saya ke Mas Raden lagi. Mas Raden, dari berbagai macam saksi yang saat ini sudah bermunculan, Aep, Melmel, dan juga Pak Suroto, saya ingin tahu dari kuasa hukum keluarga atau juga dari keluarga meyakini mana pernyataan dari saksi ini yang mengada-ngada, dilebih-lebihkan, atau yang paling benar dan akurat?
Jadi memang akhir-akhir ini kan memang seperti di awal itu kan banyak bermunculan saksi-saksi yang akhirnya bersuara gitu kan. Tapi kita tetap berpegang teguh kepada BAP yang sudah dari awal dari tahun 2016 sampai sekarang kita tetap berpatokan dari situ gitu Mbak. Jadi walaupun ada kesaksian baru, ini tidak terlibat, ini terlibat atau segala macam gitu kan, kita tetap kembali patokannya kepada BAP yang sudah pernah. Karena di BAP awal itu kan sudah jelas tuh peran sertanya seperti apa, terus juga gimana cara mereka menyiksa hingga membunuh, bahkan memperkosa, itu kan sudah jelas semua perannya ada, sampai juga melahirkan 3 terduga DPO itu Mbak. Kita berpatokan ke situ sih, jadi kita tidak berpatokan ke saksi-saksi yang sekarang ada Mel, Aep, dan Pak Suroto segala macam gitu Mbak. Kita tetap kembali patokannya kepada BAP yang sudah dikeluarkan dari pihak kepolisian dan pengadilan gitu. Baik. Pak Marwan, seperti apa bahwa ternyata pihak keluarga mau tetap jangan ada kemudian mengkabur-kaburkan kasus ini, tetap bahwa ini ada pembunuhan, ada pemerkosaan, dan pada saat ini polisi meyakini Peggy menjadi otaknya, bagaimana? Kalau saya begini Mbak ya, untuk kasus ini masalahnya gini Mbak, ancamannya nggak tanggung-tanggung Mbak. Ya. Pasal 340, pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu Mbak, yang harus ada motivasi. Dan antara mereka pun harus saling kenal. Nah, ini motivasinya kalau saya baca di dalam putusan adalah si Andi tadi. Si Andi sakit hati pada geng motor ekstasi. Andinya nggak ada. Andinya nggak ada. Andinya kata kepolisian adalah fiktif. Berarti semuanya adalah fiktif. Ya. Cerita fiktif ini, tetapi orangnya dijatuhi hukuman benaran. Betul. Nah sekarang klien saya mau dijatuhi hukuman aja, jangan, tidak boleh. Kan gitu loh. Nah, apa? Makanya sekarang saya minta polisi kita profesional. Kita tunjukkan masyarakat. Ya. Saya minta kepada Kapolri, satu saya minta penangguhan penahanan, kami upaya hukum akan melakukan pra-peradilan. Dalam waktu dekat kami akan melakukan pra-peradilan. Oke. Terakhir Pak Susno, bagaimana kemudian dengan harapan bahwa saksi-saksi ini kemudian bisa diambil dan membuat kasus ini menjadi terang benderang, bukan kemudian semakin rumit? Iya, jadi kita berharap polisi profesional yang tidak bersalah dibebaskan, kemudian dicari siapa pelakunya. Karena kita juga tidak rela dua nyawa melayang dengan cara yang sadis, pelakunya tidak tertangkap. Tapi kita sangat sedih dan menangis kalau perbuatan orang lain harus dipertanggungjawabkan oleh orang tidak bersalah. Ini dosanya 2 kali. Tak bersalah, kemudian ini juga kena. Jadi nggak apa-apa. Kalau dia tidak bersalah, bebaskan. Kemudian carilah siapa tersangkanya sampai ketemu. Karena tidak ada yang ditahan, ya, ini minta penangguhan, maka polisi bekerja akan lebih tenang. Kalau ditahan, dia terbatas 20 hari. Setelah 20 hari harus perpanjang lagi, setelah itu perpanjangan dari penuntut. Penuntut mau nggak memperpanjang. Nah, jadi tidak apa-apa. Jangan sampai terburu-buru waktu menghukum orang tidak bersalah. Dan saya yakin seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia mengutuk perbuatan ini dan pelakunya harus ditangkap. Dan Pak Rudiana harus juga jujur menceritakan apakah dasar daripada penyidikan reserse itu adalah informasi dari Pak Rudiana yang didapat dari Aep. Kalau didapat dari Aep informasi untuk itu, sehingga menjadi jalan ceritanya begini, ini sungguh sangat menyedihkan. Baik, terima kasih Pak Susno, terima kasih juga Pak Marwan, boleh singkat, boleh. Di dalam hukum itu ada katakan, lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Betul. Terima kasih. Terima kasih Pak Marwan. Terima kasih juga kepada Mas Raden Reza atas waktunya. Nah, kita tunggu nanti bagaimana kesaksian dari Pak Suroto ini bisa menambah untuk membuka tabir misteri kematian Vina dan juga Eki.